Masuk kosongan lah, masa takut? Anda yang menyuruh orang Indonesia untuk kerja di Jepang. Tapi kenapa datang ke Malaysia ini? Kalau di dalam TikTok, duit ringgit tak laku lah, duit ringgit tak laku lah dekat Arab, duit rupiah yang laku dekat Arab. Tapi kenapa hamak sangat tak masuk ke negara Malaysia? Kosong ke? Hidup ke? Kosong sudah. Kosong. Mati dah. Okey, pakai baju, pakai keluar. Kadang orang-orang Indonesia maupun juga netizen Indonesia itu tidak sadar diri, geng. Ngapain kerja ke Malaysia? Lebih baik kerja ke Jepang. Namun kok datang ke Malaysia dengan secara haram? Katanya duit ringgit tidak laku di Arab. Namun kenapa kok datang ke Malaysia untuk mencari ringgit? Itu yang pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksikan sebuah video. Waduh, ini gak jerah-jerah, gak ada takut-takutnya ya warga Indonesia ya, geng. Ya, masuk kosongan dong, masa takut? Mbak, gak usah menyombongkan, Kak, gak usah menyombongkan diri untuk mengajak orang untuk masuk ke negara orang, untuk masuk kosongan lah, masuk jalan tikus lah, masuk dengan secara haram lah ke negara orang. Itu tidak boleh ya, karena kalau kena tangkap kalian badan muka sendiri, merengek-rengek, menangis-nangis, kasihan keluarga yang di rumah. Kayak gitu ya, geng, ya. Masuk ke negara orang kok dengan secara haram. Waduh, buat malu sekali sih. Kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, Ikinya akan mereaction beberapa video tentang apa ya, geng, ya, penangkapan para warga asing. Paling banyak dan paling ramai itu adalah warga Indonesia. Malu sebenarnya, geng. Netizen kita, warga kita selalu menghina negara Malaysia, namun yang ditangkap oleh imigrasi Malaysia itu orang Indonesia. Waduh, gimana tuh? Ada yang masuk ilegal, ada yang masuk jalan tikus, ada yang masuk dengan secara haram. Waduh. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong dengan sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Masuk kosongan lah, masa takut? Waduh. Ini nih orang-orang yang typical crab mentality. Kalau dia susah, temannya harus juga susah. Kamu tahu nggak resiko kosongan itu apa? Gaji kadang-kadang bisa ditahan sama majikan. Kalau sakit nggak diurusin, bahkan nih ditelantarin, kamu bisa aja langsung diberhentiin kerja hari itu juga. Karena nggak ada permit, karena nggak ada visa, dan nggak ada kontrak kerja. Jadi majikan bisa seenaknya sama kita. Nggak sedikit orang-orang yang DM aku, bahkan komen di YouTube, dia bilang, Kak, aku baru aja diberhentiin dari kerja karena majikan aku itu bangkrut dan aku bingung sekarang harus ngapain. Ya karena posisinya dia kosongan. Mau cari kerja di mana? Gaji aja ditahan. Nah, gitu. Ya, aku nggak merendahkan orang yang kerja tanpa permit, terserah kalian aja. Kalau kalian bisa jaga diri ya itu pilihan kalian. Tapi apa yang biasa aku sharing di akun TikTok ini, kerjalah secara sah ya, kerja secara sah. Karena sekarang udah banyak kok agen-agen penyalur TKI yang resmi di Indonesia. Aku pernah sharing, udah aku sematkan di akun TikTok ini. Udah aku pin videonya, kalian tinggal cek aja. Korang tengok berita ni. Pembongkaran kampung haram isyarat kelicikan melampau parti. Masuk secara haram. Kerja secara haram. Aduh. Duduk pun secara haram. Tapi macam mana pun tahniah kepada immigration sebab dah jalankan tugas. Kejadian berlaku dekat Setia Alam. Parti dia buat rumah sendiri, ada elektrik, ada air, ada kedai runcit. Pertanyaannya, di mana mereka dapat kemudahan-kemudahan itu kalau bukan pengkhianat yang bagi? Aduh. Siapakah empunya tanah? Masalahnya, dah bertahun-tahun diorang duduk kat situ. Tahun-tahun lalu dah pernah berlaku sebuan. Sekarang ni ada lagi. Ini bukan cari rezeki ni. Ini namanya penjajahan. Macam zaman British dululah. Dia jajah Malaysia sebab dia nak jajah ekonomi. Dia tahu Malaysia ni boleh buat duit dekat diorang. Samalah macam kes hari ni. Warga-warga asing datang sini secara kosong, parti, sebab nak menjajah lah. Nak menjajah ekonomi kita.
Waduh. Sampai bila kita nak biarkan? Sampai bila kita nak kesian? Sampai bila kita nak memberi aja? Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? TNI gagalkan penyeludupan PMI. Katanya di Indonesia banyak kerja. Pak Gunadi, Anda yang menyuruh orang Indonesia untuk kerja di Jepang. Tapi kenapa datang ke Malaysia ini? Aduh. Kalau di dalam TikTok, duit ringgit tak laku lah, dekat Arab, duit rupiah yang laku dekat Arab. Tapi kenapa hamak sangat tak masuk ke negara Malaysia? Ingat, Malaysia itu dibayar ataupun digaji para pembantunya itu pakai duit ringgit, bukan pakai duit rupiah. Orang-orang Indonesia kalau di dalam TikTok, kalau di dalam live, duit ringgit itu tak laku dekat negara Arab. Tapi kenapa ini? Aduh, kasiannya. Bumi ini kan milik Allah, Fred. Yes, memang betul bumi ini milik Allah. Tapi setiap negara itu kan dijaga. Mestilah kena ikut peraturan. Kasian para maling. Ni Aduh. mau ambil pulang Indonesia. Tak ada uang. Kan ada program sekarang, tahu? Tahu program untuk pulang. Bayar 500 saja. Tak tahu? Kosong ke? Hidup ke? Kosong. Kosong. Mati dah. Okey, pakai baju pakai keluar. Ya Allah. Dah kosong rumah dekat anu. Wih, banyaknya. Macam rumah kongsi-kongsi ya guys. Ya Allah, kasihannya ya Allah. Kasihan guys, kalau seperti ini kasihan. Kadang orang-orang Indonesia maupun juga netizen Indonesia itu tidak sadar diri, geng. Ngapain kerja ke Malaysia? Lebih baik kerja ke Jepang. Namun kok datang ke Malaysia dengan secara haram? Katanya duit ringgit tidak laku di Arab. Namun kenapa kok datang ke Malaysia untuk mencari ringgit? Itu yang pelik. Cobalah kita berpikiran baik-baik sama negara jiran kita, bertetanggaan dengan sopan santun, dengan menjaga tata krama kayak gitu ya geng ya. Udah warga kita banyak yang masuk dengan secara ilegal, kerja juga dengan secara ilegal, apalagi ya, dan menghina negara orang. Itu yang ikinya gak suka geng, yang gak puas hati lah kayak gitu ya geng ya. Kenapa harus menghina mengatai negara orang kalau kita banyak warga kita yang masih menumpang mencari makan di negara orang? Itu loh pertanyaannya cuma. Kenapa? Kayak gitu loh. Kalian masih ada ini tidak? Jangan ikuti orang yang segelintir, bukan segelintir sih, yang YouTuber maupun TikToker maupun orang-orang tertentu yang setelah seperti ini kena tangkap terus balik ke Indonesia. Waduh, menceritakan tentang negara
Malaysia di live orang. Ya Allah ya Robbi, bergabung dengan orang-orang seperti Kokorat, Koko Micrat. Kayak gitu ya geng ya. Jadi aduh, gak tahu lah ikinya mau cakap apa gitu. Namun masih masuk ke negara Malaysia kayak gitu. Nah inilah, nah itulah, ya Allah ya Rabbi. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda kalian tulis di kolom komentar. Ikinya pemain undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.